Puspitasari. Saya dari kelas B pagi, Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi, manfaat yang saya dapatkan dalam mempelajari mata kuliah Bahasa Indonesia adalah sudah pasti saya dapat mengetahui banyak hal yang berhubungan dengan materi yang dipresentasikan sebelumnya. Seperti apa itu kalimat efektif dan unsurnya, penggunaan tanda baca, apa saja unsur dalam bahasa Indonesia, penulisan unsur serapan, fungsi huruf serta pemakaian huruf, dan lain sebagainya. Di samping itu, mempelajari bahasa Indonesia di dalam mata kuliah bahasa Indonesia juga membantu saya dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa negara saya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini juga menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa saya sendiri. Selain itu, belajar mata kuliah bahasa Indonesia juga membuat saya turut andil dalam melestarikan bahasa negara saya sendiri. Selain itu, mempelajari mata kuliah bahasa Indonesia bagi saya juga dapat menambah pengalaman saya di bidang bahasa. Jadi saya mengetahui bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan orang jarang bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pembelajaran bahasa Indonesia juga sangat penting bagi saya sebagai mahasiswa, di mana mahasiswa diharuskan untuk membuat proposal, makalah, dan lain sebagainya berhubungan dengan karya ilmiah. Karya ilmiah tersebut tentu saja ditulis dengan bahasa Indonesia. Dengan mempelajari mata kuliah bahasa Indonesia, membantu saya untuk bisa menulis karya ilmiah tersebut dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah yang dianjurkan. Selain itu, saya juga dapat menuliskan kalimat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan aturan IYD. Mempelajari bahasa Indonesia di mata kuliah bahasa Indonesia sangat membantu saya dalam melakukan hal tersebut. Baik, selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, mempelajari mata kuliah bahasa Indonesia juga sangat membantu saya ke depannya nanti ketika saya sudah menjadi seorang guru. Ketika saya menjadi seorang guru, saya diharuskan untuk membuat rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran itu tentu saja menggunakan bahasa Indonesia. Dan dengan mempelajari mata kuliah bahasa Indonesia, sudah pasti saya dapat merancang rencana pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Jadi selanjutnya pada skripsi yang saya baca di halaman 1 bab 1 pendahuluan, saya menemukan kesalahan penulisan di Undang-Undang No 20 tahun 2003. Di sini ditulis Undang-Undang No 20 tahun 2003. Mungkin kurang tepat dalam penulisan No, yang seharusnya ditulis Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 atau Undang-Undang No 20 tahun 2003. Kemudian di halaman 2 saya juga menemukan kesalahan penulisan dengan penulisan tanda baca. Jadi di sini pada sebuah kalimat yang berakhiran berbahasa anak titik, seharusnya di sini dispasi untuk ke kalimat selanjutnya, tapi di sini tidak diberi spasi, jadi langsung saja berbahasa anak titik tetapi. Seharusnya ditulis dengan berbahasa anak titik spasi tetapi, begitu. Kemudian pada halaman 3 saya juga menemukan permasalahan yang sama. Di sini di kalimat sebelumnya, kalimat pertama berakhiran dengan bacaan. Bacaan mungkin bisa diberi titik juga, kemudian dispasi untuk ke kalimat selanjutnya, tetapi di sini tidak dituliskan titiknya. Langsung ke permasalahan. Permasalahannya juga ditulis dengan huruf besar, dengan awalan huruf besar, yaitu P-nya huruf besar, permasalahan. Yang salah tulis ya, seharusnya ini ditulis bacaan titik spasi permasalahan.
itu. Kemudian pada halaman 4 saya juga menemukan kesalahan, kekurang tepatan dalam penulisan kata. Di sini ada kata menanya. Menanya di sini kurang tepat, mungkin bisa diganti dengan kata bertanya. Kemudian pada bab 2 kajian pustaka, saya juga menemukan kata yang tidak tepat. Di sini tertulis psiomotorik. Psiomotorik tidak tepat, sudah saya cari di KBBI dan tidak ditemukan. Psiomotorik di sini mungkin maksudnya psikomotorik. Jadi pemilihan kata psiomotorik ini tidak tepat. Baiklah, selanjutnya di sini ada 7 kata serapan dari bahasa Sanskerta, Cina, Arab, Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang yang disertai maknanya dan situasi penggunaannya. Yang pertama dari bahasa Sanskerta. Di sini saya menemukan kata berjaya. Berjaya dari bahasa Sanskerta yang berarti sukses atau menang. Situasi penggunaannya, Pak Ali berjaya dalam membangun usaha kuliner di daerahnya. Kemudian bahasa serapan yang kedua berasal dari bahasa Cina, Imlek. Imlek di sini yaitu hari untuk memperingati hari raya orang-orang Cina. Contoh penggunaannya, Imlek tahun ini jatuh pada tanggal 23 April. Kemudian yang ketiga ada kata serapan dari bahasa Arab, lafal. Berasal dari kata lafaz yang berarti pengucapan atau penyebutan. Contoh penggunaannya, Budi melafalkan kalimat syahadat dengan baik. Yang keempat ada kata serapan dari bahasa Portugis, bola. Bola di sini bermakna sebagai benda bulat yang digunakan untuk berolahraga. Contoh penggunaannya, Budi bermain bola bersama temannya di lapangan. Kemudian kata serapan dari bahasa Belanda, kantor, yang berasal dari kata kan, O-nya double R, yaitu sebuah ruangan atau bangunan yang digunakan sebagai tempat melakukan kegiatan seperti rapat dan lain sebagainya. Contoh penggunaannya di sini, sidang akan dilaksanakan di kantor bupati. Kemudian selanjutnya kata serapan dari bahasa Inggris, aktor, berasal dari kata actor, yaitu seorang laki-laki yang bekerja sebagai penghibur dalam dunia entertainment. Contohnya di sini, Doni sekarang bekerja sebagai aktor Hollywood. Kemudian yang terakhir ada Jepang. Kata serapan dari bahasa Jepang yaitu manga. Manga di sini yaitu komik khas dari Jepang. Contoh penggunaannya, Jerry suka membaca manga. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.